sampai akhir Agustus itu ditargetkannya sekitar 35.000. Kalau sebelum tanggal 17 itu ditargetkannya 30.000. Jadi kita membayangkan ini ada ribuan unit koperasi yang dibangun di banyak daerah dengan mekanisme pelaksanaan di lapangannya pun juga banyak bermasalah ya. Kita lihat banyak laporan warganet di sosial media yang mereka banyak menyampaikan kami mendapat tawaran untuk ikut mengerjakan proyek pembangunan fisiknya begitu. Tapi justru yang disampaikan kepada kami itu bahkan nominal yang tidak sampai setengah dari nominal yang diketahui anggaran untuk membangun gedung fisik tersebut. Ya, sudah dipotong, ada indikasi sudah dipotong di awal gitu. Betul. Ya. Bisa dibilang ada banyak kecarut-marutan. Harusnya kalau koperasi berarti kan gajinya berasal dari unit usaha yang memang dijalankan bersama di situ ya. Nah, cuman kalau misalkan kita lihat dari banyak pernyataannya pemerintah, ini kan justru sepertinya berasal dari anggaran negara. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Baru-baru ini di Jawa Tengah viral sebuah koperasi Desa Merah Putih ternyata justru beralih fungsi. Digunakan sebagai lapangan bulu tangkis. Nah, yang menarik ada respon yang muncul dari kepala dinas koperasi di sana yang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari inovasi. Ya, bagian dari inovasi. Kita nggak tahu lagi apa alasan-alasan lain yang dibangun apabila kemudian ditemukan berbagai keanehan terkait dengan pembangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP ini. Nah, sebelumnya sebenarnya Indonesia Corruption Watch sudah juga melakukan kajian dalam kaitannya dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan program KDMP ini. Mengingat program ini adalah program yang selalu dielu-elukan, diunggulkan oleh pemerintah, menyita banyak anggaran ya yang juga cukup besar di luar tentu program MBG. Nah, untuk membahas apa saja catatan-catatan persoalan seputar KDMP, kita akan mendiskusikan dengan peneliti ICW Mbak Seira Tamara. Kita sapa dulu Mbak Seira. Mbak Seira, apa kabar? Halo Mas, selamat sore, kabar baik. Terima kasih ya sudah mampir lagi di channel ini. Nah, Mbak Seira langsung aja nih. Kira-kira kalau dari catatan ICW apa saja sih problem mendasar ya dari koperasi Desa Merah Putih? Masalahnya sebenarnya banyak sekali ya kalau kita coba runut dari apa yang diberitakan, apa yang disampaikan oleh para netizen ya, terutama di sosial media, baik menyangkut soal pembangunan di daerah yang remote gitu, jauh dari akses masyarakat atau konsumen, meskipun pemerintah kemudian juga punya alasannya sendiri ya, yang itu juga terkesan ala kadarnya ya untuk merespon, mungkin juga itu bagian dari cara ngeles. Nah, Mbak Seira bisa dijelaskan nggak apa sih isu-isu sentral dari KDMP ini? Ya, mungkin saya ingin berangkat dari dua hal Mas Adnan dan teman-teman sekalian. Yang pertama, bahwa konsepsi pembentukannya KDKMP ini sendiri yang sangat bertolak belakang dan sangat tidak mengakomodir prinsip-prinsip koperasi dan nilai dasar koperasi yang selama ini juga sudah dikembangkan oleh bahkan Bung Hatta, dan kita semua tahu begitu ya, koperasi yang bermula dari keresahan bersama sekelompok orang, punya satu tujuan bersama lah begitu untuk bisa meningkatkan taraf hidup yang kemudian dijalankan lewat usaha bersama. Mereka kendalikan secara demokratis. Tapi hal ini, konsepsi ini tidak muncul sama sekali di KDKMP gitu. Mengapa demikian? Karena sejak awal pemerintah sudah menentukan KDKMP ini akan dibentuk menjadi seperti apa, bentuknya seperti apa, bahkan secara paling mudah dari segi bangunannya pun kita bisa lihat sebuah keseragaman gitu ya. Nggak ada yang bentuknya berbeda, semua bentuk seng, bentuk struktur bangunannya tuh sama semua begitu. Jadi bagaimana KDKMP ini sejak awal dibentuk atas dasar bukan dari keinginan dan kebutuhan warga, tapi justru atas instruksi presiden dan pemerintah, maka itu sudah sangat menyalahi
konsepsi dari koperasi itu sendiri gitu. Bahkan dari aspek itu saja sudah bisa membuat kita untuk bertanya, berani-beraninya ini disebut koperasi begitu ya, dengan nilai yang tidak mencakup nilai-nilai kekoperasian itu sendiri. Itu yang pertama. Dan di sisi lain, meskipun tadi Mas Adnan juga sudah menyampaikan permasalahannya akan sangat banyak kalau kita uraikan satu persatu, tapi salah satu persoalannya juga adalah berkaitan dengan pengadaan dan juga anggaran. Karena program KDKMP ini jadi salah satu program prioritas yang skalanya sangat besar, sangat masif, serupa skala besarnya itu dengan program lain yang sudah berjalan terlebih dahulu seperti MBG begitu ya. Kurang lebih ada 240 triliun dana dari APBN yang memang disiapkan untuk bisa menopang jalannya KDKMP ini gitu. Dan kalau kita lihat di beberapa waktu terakhir yang juga sudah diulas oleh ICW dan mungkin teman-teman yang lainnya, itu kan anggaran ini pada akhirnya juga sangat berkaitan dengan pengadaan. Target pembangunan yang sangat besar otomatis harus dikejar, bukan harus dikejar, tapi inginnya dikejar oleh pemerintah juga dengan pengadaan yang cepat, skalanya besar, dan sangat masif gitu. Jadi tentu itu akan menghabiskan anggaran publik yang besar, dan sekarang permasalahannya justru mekanisme pengadaannya itu tidak jelas gitu. Bahkan beberapa waktu lalu juga ICW sudah mengeluarkan catatan berkaitan dengan dugaan perburuan rente pada pengadaan mobil pickup sebagai salah satu kendaraan logistik yang dibeli begitu ya untuk mendukung operasionalnya KDKMP. Jadi kalau bicara beberapa masalah esensial mungkin kita bisa mulai dari dua itu Mas. Jadi anggaran dan pengadaannya sama konsepsi koperasi yang pada akhirnya tidak terakomodir pada implementasinya si KDKMP ini. Oke, nah sekarang kalau kita ngomong dulu soal anggaran ya, Mbak Seira ya. Kan anggarannya tadi disebut mencapai 240 triliun. Dan kita juga tidak tahu persis apakah ini sudah paket dengan tadi pengadaan kendaraan operasional ya, karena bagaimanapun sebenarnya eksekutor dari pelaksanaan program ini beda-beda ya. Ada yang Agrinas karena menyangkut soal pengadaan kendaraan operasional atau pickup tadi, yang ini pun juga sebenarnya menimbulkan banyak pertanyaan ya, menyangkut soal harganya, kemudian juga vendornya, kenapa beli dari India, macam-macam. Nah, di luar itu juga kan kita tahu ada program pelatihan bagi calon manajer koperasi ini, yang itu juga anggarannya mencapai triliunan ya. Belum lagi ngomong soal pembangunan fisiknya. Nah, itu apakah memang dari sisi anggaran sebenarnya kalau dihitung bahkan mungkin lebih dari 240 triliun karena ada titipan-titipan dari tempat lain yang tujuannya untuk menyokong pelaksanaan atau penyelenggaraan program ini, Mbak Seira. Kalau catatan ICW bagaimana? Kalau dari segi anggaran 240 triliun tadi ketika dibagi dengan target sekitar 80.000 unit koperasi Desa Merah Putih ini yang akan dibuat, itu kan alokasinya per koperasi sekitar 3 miliar ya, Mas Adnan dan teman-teman. Dan itu kalau menurut versinya pemerintah sebenarnya 3 miliar ini sudah ada semacam porsi pembagiannya, di mana 2,5 miliar ini untuk pembangunan operasional dan lain sebagainya, seperti gedung dan lain-lain, dan kemudian 500 juta itu untuk modal sebenarnya. Jadi kita asumsikan misalkan si KDKMP ini nantinya akan buka usaha salah satunya gas LPG, karena kan memang diniatkan untuk mendistribusikan barang subsidi dari pemerintah ya. Jadi modal 500 juta ini bisa digunakan untuk menjalankan usaha tersebut selama 2 tahun. Di luar itu apakah masih mungkin bahwa anggaran yang sebenarnya mengalir kepada KDKMP ini ada di luar 240 triliun itu sangat mungkin gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi saat ini justru yang bisa kami sampaikan banyak porsi dari anggaran KDKMP ini tidak jelas disampaikan kepada publik begitu, tidak tersaji secara utuh dan komprehensif sehingga mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk diawasi begitu ya. Jadi memang asumsinya akan ada dana-dana yang lain yang belum bisa dibilang belum masuk ke dalam kalkulasi
tersebut begitu ya. Misalkan tadi soal pelatihan manajer dan lain sebagainya, aspek-aspek lain, belum lagi aspek dari dana desa juga yang banyak banyak Sedot ya. diprotes juga begitu ya, karena pada akhirnya dana desa juga ada alokasi yang harus digeser untuk mensupport pelaksanaan KDKMP ini. Jadi rasanya saat ini yang benar-benar bisa menjawab atau memastikan bahwa berapa jumlah pastinya itu hanya pemerintah, karena pemerintah menutup ruang untuk publik bisa mengetahui dengan detail gitu. Tapi dugaan itu sangat beralasan dan sangat bisa dijustifikasi karena sudah banyak sekali elemen-elemen pendukung atau penopang KDKMP yang sekarang sedang digencarkan gitu ya. Apalagi target pembangunannya sangat drastis gitu. Kalau kita lihat sampai bulan Juni, bulan Juli yang sudah berhasil terbangun masih belasan ribu, tapi sampai akhir Agustus mau dikejar sampai 35.000 unit. Tapi Untuk nanti tanggal 17 supaya bisa dilaporkan gitu kepada publik. Betul Ya. begitu. Bahkan ya sampai akhir Agustus itu ditargetkannya sekitar 35.000. Kalau sebelum tanggal 17 itu ditargetkannya 30.000. Jadi kita membayangkan ini ada ribuan unit koperasi yang dibangun di banyak daerah dengan mekanisme pengadaannya, mekanisme pelaksanaan di lapangannya pun juga banyak bermasalah ya. Kita lihat banyak laporan warganet di sosial media yang mereka banyak menyampaikan kami mendapat tawaran untuk ikut mengerjakan proyek pembangunan fisiknya begitu, tapi justru yang disampaikan kepada kami sebagai calon pekerja atau calon kontraktor begitu misalkan, itu bahkan nominal yang tidak sampai setengah dari nominal yang diketahui jadi anggaran untuk membangun gedung fisik tersebut gitu. Jadi ada sudah banyak dipotong, ada indikasi sudah dipotong di awal gitu betul, ya anggarannya. Betul sekali. Jadi ada banyak bisa dibilang ada banyak kecarut-marutan dalam proses pengalokasian anggaran dan juga transparansi serta informasi dari berbagai hal mencakup KDKMP ini sendiri sih. Terutama ketika tadi misalkan pengadaan fasilitas fisik salah satunya dan itu juga dilakukan oleh PT Agrinas atau PT APN dengan posisi PT APN sebagai BUMN yang kita ketahui biasanya kalau kementerian lembaga kita bisa lihat pengadaannya, penganggaran dan realisasinya di situs Inaprok begitu misalnya. Tapi BUMN kan tidak masuk ke sana gitu. Ini juga bukan rezimnya pengadaan pemerintah ya. Betul. Jadi ini juga jadi salah satu semacam celah yang dimanfaatkan oleh PT APN, meskipun tentu kita sepakat bahwa PT APN tidak boleh dong menutup mata dan tetap ada di bagian itu begitu ya. Sekalipun bukan tidak sedang melaksanakan mandat pengadaan yang ada di rezim pengadaan kementerian atau lembaga, tapi kan political will untuk menjadi transparan dan akuntabel tetap selalu bisa jadi pilihan utama dan itu tidak dilakukan oleh PT APN. Ya. Nah, Mbak Seira, kita coba geser sedikit ke isu pengadaan ya. Kalau saya mendengar keluhan dari beberapa wilayah, salah satu yang menjadi masalahnya kan juga adalah soal lokasi ya, tanah, tempatnya di mana nih untuk dibangun ya. Untuk desa-desa mungkin ketersediaan tanahnya masih relatif banyak. Tapi kalau untuk wilayah yang basisnya perkotaan itu kan memang cenderung lebih sulit ya. Nah, dalam konteks tadi biaya dan aspek pengadaan, apakah juga teman-teman ICW mendengar laporan kah atau informasi bahwa sebenarnya dari 3 miliar itu kan mestinya sudah include juga misalnya pengadaan tanahnya gitu ya. Atau apakah tanah itu sebenarnya disediakan secara berbeda dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah ya, yang mana kemudian itu bisa kita anggap ya entah gratisan, entah sewa, entah kemudian ya diberikan cuma-cuma macam-macam. Karena bagaimanapun kalau ngomong soal aset ya, terutama ini aset pemerintah kan sudah ada ketentuannya tuh bagaimana memindahkan kepada pihak lain. Bagaimana mereview catatan asetnya ya jika kemudian sudah tidak dikuasai lagi
Atau kalau memang itu pinjaman, apakah sudah ada kesepakatan kerjasama macam-macam? Jadi apakah dari konteks ini juga teman-teman ICW mendapatkan informasi yang terbaru misalnya? Iya, sebenarnya berkaitan dengan tanah dan juga, gedung lah ya setidaknya sebagai satu paket, unit, dari Kopdes ini, kalau dari Dirut PT APN sendiri di salah satu, podcast gitu Mas Adnan membahas soal Kopdes, bahkan membahasakannya bahwa ini nanti akan menjadi aset milik desa. Karena lagi-lagi, dibahasakannya bahwa KDKMP ini adalah milik warga. Warga jadi pengelolanya, jadi aset yang ada di sana itu akan dimiliki oleh, si warga begitu ya. Tapi meskipun ada pernyataan demikian, ini juga agak sulit untuk kita menelusuri karena kalau misalkan kita melihat dari Simkopdes itu sebuah, portal yang juga sudah disediakan oleh pemerintah, eee, berisikan data-data dari, koperasi KDKMP yang mana datanya di-input langsung dari, para pengurus Kopdesnya. Meskipun datanya belum belum lengkap gitu ya, tapi kalau kita lihat di dalamnya, itu, klasifikasi lahannya itu bisa berbeda-beda begitu. Jadi ada yang, bahkan dinyatakan, atau berstatus begitu sebagai dimiliki oleh PT APN, atau ada yang bahkan milik desa dan lain sebagainya. Jadi, lagi-lagi karena ini bagi saya ini sebuah justifikasi bahwa sejak awal perencanaannya tidak pernah matang dan konsepsi mau bangun, koperasi Desa Merah Putih ini sebagai sebuah entitas yang mau apa sih, mau mau berdiri dengan konsepsi seperti apa, mau melakukan apa, dibangun dengan mekanisme yang seperti apa, karena sejak awal itu tidak pernah ditentukan secara jelas terlebih dahulu, tapi, ada mandat dan instruksi dari presiden untuk harus langsung membangun, harus langsung mengejar target pembangunan sekian ribu, jadi seperti aspek-aspek yang tadi tidak menjadi hal pertama yang diurus dulu begitu, karena kan bahkan sebelum kita berbicara bahwa KDKMP ini nanti bisa melakukan sebuah usaha yang akhirnya memberi manfaat buat warga, kita harus bisa memastikan dulu dong dia punya lahan, dia bisa punya, unit atau gerai yang kemudian bisa jadi pusat atau tempat terjadinya aktivitas, ekonomi itu gitu ya. Bahkan ketika, aspek dasarnya saja itu tidak bisa dipastikan atau bahkan, bisa dibilang simpang siur lah. Ini jadi pertanyaan juga. Jadi sebenarnya kalau misalkan memang pada akhirnya menjadi aset desa, kenapa masih ada banyak lahan yang berstatus demikian dan mengapa justru ada banyak juga lahan yang misalkan diberitakan menjadi sengketa gitu ya, karena di beberapa, pemberitaan misalkan kita lihat bahwa ini sebenarnya lahannya sudah, dijadikan sebagai makam, tapi karena tidak tersedia lahan lagi di wilayah tersebut, maka terjadilah semacam negosiasi agar warga mau memindahkan makamnya begitu ya, supaya lahannya bisa dipakai dan lain sebagainya. Ini lagi-lagi Bahkan orang meninggal pun diganggu anjir. tapi ini juga menunjukkan bahwa berarti sejak awal, lagi-lagi ini tidak berbasis kebutuhan warga dong, karena ketika warga yang, butuh dan mendirikan KDKMP, berdasarkan memang pengetahuan bahwa mereka punya visi, ada sejumlah aktivitas ekonomi di desa ini yang bisa dimaksimalkan lewat, beroperasionalnya KDKMP, mereka akan cari cara gitu. Tapi ini kan warga bahkan banyak yang tidak tahu, KDKMP-nya ini kapan dibuat gitu ya. Saya pernah ada kesempatan bertemu dengan beberapa pengurus KDKMP dan mereka menyampaikan, kami bahkan baru diajak bicara ketika KDKMP-nya sudah dibangun gitu. Jadi sejak awal di desa itu KDKMP-nya ingin dibuat untuk menjalankan bisnis apa juga mereka nggak tahu gitu. Jadi inilah lagi-lagi bagian dari permasalahan karena dan ini nggak bisa disepelekan ya rasanya kan seringkali, Pak Joawo, selaku Dirut APN menyampaikan memang, koperasi itu asalnya harusnya bersifat bottom up, dibangun dari bawah. Tapi dengan kondisi yang sekarang, pemerintah harus mengambil alih peran gitu untuk bisa memperbaiki situasi yang, sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah mengambil langkah masuk mengintervensi dengan KDKMP menjadikan ini sebagai koperasi yang bahkan diakui top down gitu ya. Ini kan bahkan cerminan bahwa intervensi yang demikian ya
salah alamat juga gitu, tidak menyelesaikan persoalan yang kemudian, justru genting dirasakan oleh warga di desa, gitu. Mbak Seira terakhir, kan yang juga rame itu soal gajinya para pengurus ya. Nah itu statusnya sebenarnya apakah digaji dari APBN atau digaji dari hasil koperasi setelah mereka beroperasi, ataukah dari subsidi dan sebenarnya nilainya juga kan simpang siur ya. Ada yang mengatakan sekian, ada yang kemudian diralat oleh pemerintah atau pejabat sendiri, ada yang mengatakan baru akan digaji setelah 2 tahun beroperasi. Nah, itu yang kita dengar dan kita baca lah. Nah, ini bagaimana? Apakah itu juga include di 240 triliun itu atau sudah berbeda lagi? Iya, harusnya kalau koperasi berarti kan gajinya berasal dari unit usaha yang memang dijalankan bersama di situ ya, nanti ada sisa hasil usahanya yang kemudian bisa, digunakan untuk menggaji. Cuman kalau misalkan kita lihat dari, banyak pernyataannya, pemerintah, ini kan justru disampaikan bahwa, ya ini berasal dari, sepertinya berasal dari anggaran negara. Mengapa demikian? Karena bahkan secara jumlah itu kan sudah ditentukan gitu ya secara nominal. Karena kalau dia pada akhirnya merupakan alokasi hasil dari usaha yang dimaksimalkan oleh warga di dalam KDKMP, maka bisa jadi mungkin nominalnya akan berbeda-beda begitu ya, tergantung naik turunnya usaha dan, perkembangan-perkembangan serta dinamika yang terjadi begitu. Tapi ketika kita melihat bahwa nominalnya itu sudah ditentukan, kalau nggak salah sempat disebutkan nominal hingga mencapai 6 juta, 8 juta dan lain sebagainya, yang juga menimbulkan banyak, pertanyaan lain di perbincangan warga. Rasanya ini berasal dari, anggaran negara begitu, dan sempat juga diberitakan bahwa, mmm, alokasi untuk, mmm, gaji para manajer Kopdes ini ditanggung dari APBN tapi selama 2 tahun saja gitu. Lagi-lagi kalau tadi ada alokasi 3 miliar yang itu dibagi porsinya untuk operasional si koperasi dan juga untuk modalnya, pelaksanaan kegiatan usaha, disampaikan juga bahwa ketika ada, sisa dana yang belum terpakai dari alokasi ini, 3 miliar ini yang dimiliki oleh koperasi desa, ini juga bisa digunakan untuk menggaji manajer koperasi. Dan bahkan, di pemberitaan yang lain bahwa pemerintah juga menyatakan ada support dari APBN yang itu, selama 2 tahun pertama begitu ya, dengan justifikasi bahwa selama 2 tahun ini koperasi desa ini masih dalam proses untuk mengembangkan dirinya gitu. Jadi dari proses, nol, berkembang menjadi sesuatu, maka proses untuk bisa mendukung agar kedepannya bisa sustain 2 tahun pertama ini didukung dulu deh oleh pemerintah, gajinya juga lewat, APBN gitu. Tapi lagi-lagi ini kan skema yang juga, apa ya, mirip kalau kita lihat di MBG kemarin begitu ya. Di PPG ya. MBG betul, SPPG disampaikannya ini sekarang, 2 tahun berjalannya SPPG tidak sedang mencari untung ini, makanya ada alokasi insentif dari pemerintah agar mereka bisa jalanin, kegiatannya begitu. Tapi ya lagi-lagi rasanya ini jadi satu hal yang, bahkan menimbulkan kebingungan tidak hanya bagi, pihak-pihak yang sudah mengikuti pelatihan dan akan menjalankan peran tersebut begitu, tapi juga bagi publik yang lain. Kenapa ini jadi perhatian? Ya tentu karena lagi-lagi alokasinya akan berasal dari anggaran publik, anggaran negara. Ketika itu disampaikan disupport dari APBN selama 2 tahun pertama, kita kan jadi bertanya, pertanyaan kritis berikutnya, dana mana yang kemudian harus dipotong untuk bisa mengalokasikan hal tersebut di saat yang sama kita masih sangat-sangat struggling untuk berbagai kebutuhan esensial dan mendasar lainnya, pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan publik lain gitu ya. Jadi ini bahkan dananya ketika dipakai untuk, membiayai calon manajer Kopdes yang bahkan dilatihnya bukan dilatih, operasional bisnis atau, Entrepreneurship. akuntansi begitu, tapi lebih justru dilatih secara militer dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak relevan untuk bisa, untuk menjadi kompetensi dasar yang mendukung mereka menjalankan fungsi sebagai kepala operasional koperasi begitu ya. Jadi ya ini juga, jadi membingungkan, tapi, Ya. dugaannya memang berasal dari anggaran negara dan justru itu yang harus membuat kita, waspada gitu ya, ada potensi,
penyelundupan atau penyisipan, anggaran penyisipan, kebutuhan tertentu di anggaran-anggaran yang seharusnya jangan diganggu-gugat. Oke, Mbak Seira, ini buat sahabat integritas kita masih menggunakan kata perkiraan atau estimasi atau dugaan karena masalahnya negara tidak menyediakan atau pemerintah tidak menyediakan informasi yang cukup memadai ya. Untuk bisa dipelajari, diyakini bahwa itu adalah kebijakan yang final dan kemudian dijadikan rujukan untuk analisis. Ya, terbaru termasuk yang soal gaji tadi. Tapi jikapun itu benar, berarti guru kalah 2 kali. Kalah dengan MBG, kalah dengan KDKMP gitu ya. Karena gaji manajernya aja kalau di rencana itu kan sampai 6 hingga 7 juta. Sementara gaji guru berapa sih gitu ya, terutama untuk para guru honorer ya. Dan mereka bahkan tidak mengedepankan pihak-pihak yang mungkin sebelumnya sudah punya pengalaman di koperasi atau bahkan punya kompetensi yang relevan dengan pembukuan, pembukuan organisasi dan lain sebagainya. Jadi benar-benar para sarjana baru yang kemudian dilatih secara militer, yang kemudian peruntukannya adalah untuk menjadi kepala koperasi gitu atau manajer koperasi. Jadi kebutuhannya apa, yang diberikan itu apa gitu, itu tidak relevan sih. Oke, Mbak Seira, terima kasih ya untuk insight-nya, informasinya, dan analisanya yang sudah disampaikan di forum ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat integritas sekalian. Seperti yang kita tahu, ICW punya dedikasi yang bagus untuk mengawasi kebijakan pemerintah, sehingga kalau terus bersuara kritis, ya itu adalah bagian dari peran dan fungsi mereka. Jadi jangan dianggap sebagai londo ireng gitu ya, sesuatu yang selama ini disematkan kepada teman-teman yang kritis ya kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena tujuannya jelas, agar 240 triliun itu nggak sia-sia, nggak menjadi nggak menjadi hantu gitu ya, yang itu nggak jelas kemana, siapa yang menikmati. Apakah benar turun sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dan lain-lain. Jadi saya kira itu adalah bagian dari peran masyarakat dalam mengawasi pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk menjaga supaya demokrasi kita juga sehat. Sahabat integritas, demikian bincang kita dengan Mbak Seira Tamara, peneliti ICW. Jangan lupa share, like, komen ya jika tertarik dan mendukung program ini. Silahkan sebarluaskan jika memang konten ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.